أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Sadaqallahul azim. Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak didolimi sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Surat keempat namanya surat An-Nisa, ayatnya 123 dan ayat 124. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali di bumi Kota Baru Ndriyorejo Gresik untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita bisa beristiqomah untuk berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya dengan Al-Quran ini. Amin amin ya rabbal alamin.
2023 miladiah. Sekarang tanggal 31 Desember 2023 akan meninggalkan kita. Marilah kita bermuhasabah, memperhatikan apa-apa yang telah kita lakukan di tahun kemarin 2023 miladiah. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala kebaikan yang kita lakukan kita tetap bisa untuk menyambungnya di tahun baru 2024 miladiah yang akan kita mulai besok hari Senin. Dan marilah kita bersama-sama untuk senantiasa bermuhasabah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan yang kita perbuat di tahun 2023 miladiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita dengan cara kita memohon ampun dan menyesali perbuatan yang jelek itu, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita untuk mengganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Untuk bermuhasabah nanti bisa dilihat di surat 59, namanya surat Al-Hasr, ayatnya 18 sampai 24. Marilah kita bersama-sama senantiasa berdoa untuk diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat yang berada di negeri kita tercinta ini, NKRI. Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan seluruh makanan dan minuman serta rasa syukur kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan energi positif kita untuk menjadi orang-orang yang soleh dan solihah. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, penduduknya beriman. Apabila berbuat maksiat, mudah-mudahan cepat-cepat bertaubat. Semoga selamat dunia akhirat. Bisa dilihat nanti di surat 34, surat Saba ayat 15. Dan juga di surat Al-A'raf ayat 96. Mudah-mudahan warga bumi NKRI ini beriman takwa sehingga mendapatkan keberkahan-keberkahan, yaitu tambahnya kebaikan demi kebaikan, baik umurnya, baik ilmunya, baik keluarganya. Mudah-mudahan barokah diturunkan Allah yang datangnya dari langit dan bumi, sehingga kita ini akan menikmati bumi ini dan rumah-rumah kita serta tempat bekerja kita. Mudah-mudahan menjadi baiti jannati, yaitu tempat untuk kita meningkatkan akidah kita lebih baik, syariah kita, muamalah kita, ibadah kita, dan ilmu-ilmu yang kita miliki mudah-mudahan semakin bertambah. Karena dengan bertambahnya ilmu, maka keimanan kita menjadi kokoh, ya, kita bisa beramal, amal yang diterima, kita bisa ikhlas, dan kita bisa beristiqomah. Mudah-mudahan di tahun 2024 Allah membimbing kita dan keluarga besar kita, para pecinta Al-Quran ini, untuk menjadi orang-orang yang senantiasa berbahagia fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Nanti bisa dilihat surat 10
ayatnya 9 sampai 10 dan di surat 10 ayat 57 sampai 64. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat keempat ayatnya 123. Tidak ada keistimewaan bagi seseorang kecuali dengan amal baktinya, dan tidak mungkin ia luput dari adab Allah, dan mustahil ia masuk surga semata-mata dengan mengatakan bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang paling baik dan sempurna, serta nabi-nabi dan rasul-rasul yang mereka ikuti adalah yang paling tinggi derajatnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dikatakan ahli kitab itu. Hendaklah orang yang beriman mengerjakan amal yang soleh, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena pahala itu diberikan Allah berdasarkan amal yang dilakukan dengan ikhlas, bukan berdasarkan perkataan dan angan-angan kosong. Jadi nggak boleh orang itu punya angan-angan kosong, banyak melamun, tidak melakukan ibadah, terus dia ingin masuk ke dalam surga, padahal dia tidak beramal soleh. Ini namanya angan-angan kosong ya. Ini namanya bujuk rayu setan ya. Suka berbuat keji mungkar tapi dia ingin masuk ke dalam surga. Ini juga bujuk rayu setan. Kalau kita menginginkan kita supaya tidak masuk ke dalam neraka, tentang penghuni neraka ini Allah berfirman di surat Az-Zumar 71 sampai 72, dan penghuni surga Allah berfirman di Az-Zumar 73 sampai 75. Jadi harus diselaraskan antara permintaan dengan yang diminta itu. Tidak boleh kita ini beramal berdasarkan angan-angan yang kosong, sebagaimana yang dilakukan orang-orang yang terdahulu, yang mereka dibenci Allah, dibenci Rasulnya, yang akhirnya bisa menyebabkan dia malah bermegah-megah, berbangga-bangga, yang akhirnya ujung-ujungnya karena cintanya kepada dunia itu berkelebihan, sehingga dia takut yang namanya mati. Padahal yang namanya mati itu pasti akan datang. Nanti dilihat di surat 20 ayat 15 dan juga di surat 20 ayat 55 dan juga Al-Baqarah 151 sampai 157. Mari kita melihat ya, teman-teman kita, saudara-saudari kita yang kemarin di 2023 Masehi masih hidup, ternyata di 2024 mereka sudah tiada. Ini untuk bahan muhasabah kita agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Allah mendatangkan agama bukan untuk bermegah-megah dan berbangga-bangga dengan agama itu, tetapi agama didatangkan untuk diamalkan dan dilaksanakan. Di antara sebab yang menimbulkan salah sangka dan angan-angan yang demikian ialah karena kesalahan manusia dalam memahami agama, atau mereka sengaja berbuat demikian agar dianggap lebih tinggi dari umat dan bangsa-bangsa yang lain. Nah, ini merasa bangsa-bangsa yang tinggi, yang berperadaban tinggi, tapi nyatanya dia malah melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ya pasti
itu bukannya terbaik, tapi mereka adalah orang-orang yang terbalik. Seperti di surat At-Taubah ayat 67 sampai 70 dan juga At-Taubah ayat 17, 107 sampai 110. Mereka bukan orang yang terbaik, tapi orang yang terbalik, yang mendapatkan kehinaan bukan kemuliaan. Nanti bisa dilihat di surat At-Taubah ayatnya 71 sampai 72 dan juga surat At-Taubah ayat 18 sampai 24. Mereka adalah orang-orang yang terbaik yang akan mendapatkan penghargaan yang tinggi, ya, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita ikuti, ya, di Al-Mujadilah ayat 11 21 sampai 22 dan Al-Maidah ayat 54 sampai 55. Kita ikuti mereka. Mereka adalah pemimpin-pemimpin, hamba-hamba Allah yang punya kasih dan sayang. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat nabi-nabi atau rasul-rasul dari bangsa-bangsa mereka dengan kemuliaan dan kemaksuman, artinya terpelihara dari dosa. Nabi-nabi dan rasul-rasul itu mereka merasa telah mendapatkan kemuliaan dan terpelihara pula dari adab Allah. Karena itu menurut anggapan mereka, mereka akan masuk surga dan terlepas dari siksa neraka tanpa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menghentikan larangan-larangannya. Inilah pemikiran-pemikiran yang harus kita berhati-hati. Jadi merasa keluarga besar para nabi dan rasul, tapi kalau tidak mengikuti jejak langkahnya, ya tidak termasuk keluarga besarnya. Jadi kalau dia mengikuti, ya, tingkah laku yang baik, akhlak yang mulia, maka dia termasuk ahlinya, ya. Persangkaan dan angan-angan kosong yang demikian telah menjalar pula di kalangan kaum muslimin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan yang terjadi pada zaman-zaman dahulu tidak berkelanjutan di zaman akhir ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagaimana tersebut dalam ayat ini, sikap yang demikian telah dinyatakan pula oleh ahli kitab. Sebagaimana tersebut dalam ayat Allah berfirman, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Orang Yahudi dan orang Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Surat Al-Maidah ayat 18. Kok ngaku seperti ini? Coba, anaknya Allah, kemudian kekasih-kekasihnya. Nah, inilah perkataan-perkataan yang kita harus berhati-hati. Wa qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Surat Al-Baqarah ayat 80. Setiap kejahatan yang dilakukan manusia akan dibalas Allah karena segala macam perbuatan baik atau buruk yang dilakukan oleh seseorang, tanggung jawabnya dipikul oleh orang yang mengerjakannya. Makanya kita berhati-hati, jangan sampai pergantian tahun baru ini kita malah berbuat sia-sia, ya. Mari kita berintrospeksi diri, bermuhasabah, meminta kepada Allah agar yang baik diterima, agar yang jelek itu diampuni, dan jangan sampai kita mengulangi lagi. Jadi ini harus berhati-hati.
tidak dipikul oleh orang lain, ya. Yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan sendiri, ya. Karena itu orang-orang yang benar-benar beriman hendaklah meneliti dan memperhitungkan setiap pekerjaan yang akan dikerjakannya sehingga sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah. Jadi kita harus mikir yang mau kita lakukan ini kebenaran atau keburukan. Jadi kita harus pilih yang namanya kebaikan, jangan keburukan. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Zuhair bahwa pada waktu turunnya ayat ini Abu Bakar sangat memperhatikannya dan merasa khawatir, maka beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, siapakah yang selamat berhubungan dengan ini? Ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau menjawab, apakah kamu tidak pernah susah? Apakah kamu tidak pernah sakit? Dan apakah malapetaka tidak pernah menimpamu? Abu Bakar menjawab, pernah ya Rasulullah. Rasulullah berkata, itulah dia pembalasan dari kesalahanmu. Diriwayatkan pula oleh Muslim dari Abu Hurairah, ia berkata, tatkala turun ayat ini kaum muslimin merasa berat dan sampaikanlah kepada mereka apa yang dikehendaki Allah, maka mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Rasulullah menjawab, ambillah tempat olehmu dan saling mendekatlah, sesungguhnya setiap musibah yang menimpa manusia itu adalah sebagai tebusan bagi perbuatannya sampai kepada duri yang menusuknya dan musibah yang menimpanya. Nah ini loh, kita harus syukur dan sabar, itu harus diingat-ingat terus sampai duri yang menusuk kaki kita itu pun juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ini bisa bersyukur dan bisa bersabar. Dari hadis ini dapat dipahami segala musibah yang menimpa manusia baik kecil maupun besar, sedikit atau banyak adalah sebagai balasan dari kelalaian, kesalahan dan perbuatan buruk yang telah dilakukannya, karena mereka tidak lagi berjalan mengikuti sunnatullah. Allah berfirman, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Surat Asy-Syu'ara ayat 30. Sebagian mufasir berpendapat bahwa musibah yang menimpa manusia di dunia ini tidak dapat menghapus adab di akhirat, kecuali bila yang ditimpa musibah itu berusaha menghapus kesalahan dan tindakan buruknya dengan amal yang soleh, dengan menguatkan imannya dan meninggalkan perbuatan jahat dan bertobat selama ia hidup di dunia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang mengerjakan kejahatan pasti mendapat adab dari Allah, dan ia tidak mempunyai penolong dan pelindung selain Allah untuk menghindarkan diri dari adab itu. Dan setan yang menjanjikan perlindungan dan pertolongan itu tidak kuasa menepati janjinya. Jangan mengikuti setan ya. Naudzubillah summa naudzubillah. 124-nya, orang yang beramal soleh dan membersihkan dirinya sesuai dengan kesanggupannya, memperbaiki budi pekertinya, memperbaiki hubungannya dengan orang lain dalam pergaulan di masyarakat, dan orang yang tidak mau mengikuti tipu daya setan, Allah berjanji membalas kebaikan mereka dengan balasan yang sempurna, dengan menyediakan surga bagi mereka. Jadi Allah tidak akan mengurangi pahala amalan mereka walau sedikit pun. Nanti lihat di surat 40 ayat 7-9. Mereka akan berkumpul dengan
suami, istri, bapak, ibunda semua dan anak cucunya akan dikumpulkan bersama-sama di dalam surga. Ayat ini merupakan peringatan dan pelajaran bagi kaum muslimin bahwa manusia tidak dapat menggantungkan harapan dan cita-citanya semata-mata kepada angan-angan dan khayalan belaka, tetapi hendaklah berdasarkan usaha dan perbuatan. Orang yang berbangga-bangga dengan keturunan dan bangsa mereka adalah orang yang sesat, tidak akan mencapai apa-apa yang dicita-citakannya. Loh, gak boleh berbangga-bangga ya. Mentang-mentang keturunannya ini, keturunannya itu, tapi perbuatannya jelek, ya tidak akan mendapat kemuliaan. Nanti lihat, untuk berbangsa dan bernegara yang baik, surat Al-Hujurat ayat 1 sampai ayat 18, dan menjadi warga bumi yang terbaik, surat 7 ayat 96. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya menjadi orang-orang yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara-saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Doa-doa kami ya Allah, berilah kepada kami semuanya panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami juga guru-guru kami, dan seluruh keluarga besar BCAD Pak Sunarno ini yang telah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga sahabat-sahabat guru, ustadz ustadzah, siswa-siswi kami, bapak ibu wali murid, para pecinta lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga seluruh presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami senantiasa, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.